Kalau internet sampai dimatiin, dibatasi, kamu nggak bisa akses, berarti nggak bisa jalanin usaha online, nggak bisa login ke semua situs penting, termasuk rekening bank Anda, nggak bisa akses Bitcoin Anda, nggak bisa akses kripto Anda. Terus, kamu siap hadapin nggak? Sudah tahu solusinya nggak? Right? Ini sesuatu topik yang pernah kita bahas di channel Mindstack, dan actually banyak orang komen, ngapain kita beli banyak Bitcoin kalau ujung-ujungnya internet kiamat, ya kan? Loh, terus gimana cara akses Bitcoinnya, ya kan? So, kalau Anda rasa siap, ya congratulations, berarti Anda sudah research sendiri dan sudah siap. Kalau belum siap, maka untung kamu lagi nonton video ini sekarang, karena aku akan bahas kali ini, right? So, temanya video ini adalah gimana cara persiapkan diri apabila internet dibatasi beneran. Apabila kamu nggak bisa akses, kalau nggak kooperatif sama agendanya orang sana, aku nggak boleh sebutin karena sering disensor ini. Gimana caranya Anda bisa tetap akses internet dan melakukan kegiatan normal? Oke, so kita akan kasih 2-3 solusi. Solusi pertama, saya kasih judul Internet Privat. Oke, so boxnya di sebelah saya sini. Kalau Anda fansnya Elon Musk pasti kenal logo ini. Ini perusahaan SpaceX. Produknya mereka namanya Starlink. Oke, you bisa research sendiri apa ini Starlink after this video ya. And basically dia itu semacam kayak satelit kecil. Ini bahkan aku belum buka boxnya, tapi satelit kecil yang bisa nembak ke langit dan dapat akses internet ultra cepat di seluruh dunia. Mau itu di tengah laut, di atas kapal, gak deket ke tower manapun, gak deket ke darat, atau di seperti saya sekarang di area yang mana gak ada tower sama sekali. Kota terdekat 15 km dari saya, dan itu pun kota kecil. So, kalau di daerah seperti gitu, banyak gunung, gak ada infrastruktur internet, Starlink adalah solusinya. Mudah-mudahan, kalau sampai terjadi yang saya duga akan terjadi, internet dibatasi bla bla bla, ini bisa jadi salah satu solusinya. Karena bukan perusahaan BUMN, bukan perusahaan pemerintahan, tapi perusahaan privat, right? And memang di Indonesia belum ada produk Starlink ini. Kalau dicek di situsnya mereka rencana mau masuk ke Indonesia 2024, kata mereka. Tapi apakah itu terjadi atau enggak tahu. By the way, aku nggak disponsor atau apa-apa ya sama mereka. Ini aku cuma sharing apa yang saya sendiri pakai. Tapi sistemnya, you bayar langganan, memang nggak murah. Aku kasih tahu di depan, jutaan per bulan, tapi solusi premium. Oke, dan internetnya super cepat. So, ini solusi satu yang bisa dikatakan perlu modal lumayan, tapi ketika sudah ada, bisa dibawa kemanapun, seluruh dunia, and you mau naik kapal, kabur, mana, ya terserah, dapat internet. Opsi satu. Opsi kedua adalah untuk pakai yang saya akan kasih judul Joki. Oke, ini dengan satu catatan, melanggar hukum atau enggak. Oke, harus cek ke undang-undang yang berlaku, dan kalau melanggar hukum nggak boleh dilakukan. Omong gitu, ya kalau ikuti aturan juga nggak boleh pakai Photoshop KW. Tapi banyak orang pakai Photoshop KW, ya paham ya. So, solusi kedua adalah aku harus sensor ini ya. Tapi kalau kita nggak kooperatif sama agendanya pihak besar sana, ya tinggal pakai nama orang yang sudah kooperatif gitu loh. And then tinggal, oke, kita yang atur, kita yang bayar, kita atur semuanya, tapi pakai identitas kamu. And then tinggal pakai sebagai joki gitu. Of course dengan catatan kalau nggak boleh, kalau itu melanggar hukum ya jangan. Tapi kalau boleh ya silakan. And then opsi ketiga adalah untuk bisa pindah negara. Nah, ini memang butuh modal, ada catatan besar, harus ada dana untuk melakukan ini. Tapi kalau misalkan negara A internetnya dibatasi, ya tinggal cari negara mana yang nggak dibatasi. Karena biasanya nggak semua negara kooperatif sama agenda sana. Kalau sampai internet dibatasi di negara A, oke, so negara lain mana yang bisa kita pindah sehingga tetap bisa operasional dengan normal, right? Itu kenapa kalau Anda cek ketiga opsi yang saya kasih, 2 dari 3 opsi ini butuh modal. Yang satu jutaan sebulan, yang satunya tiket pesawatnya aja puluhan juta. Hanya yang satu aja yang murah, yaitu pakai joki, tapi bisa jadi itu melanggar aturan. So, kalau melanggar ya aku nggak bisa saranin. Maka dari situ, ini harus yang merupakan motivasi super besar untuk Anda. Untuk bisa take action, banyak edukasi diri, banyak research soal gimana cara caplok properti dengan murah. Kenapa kok kita siapkan lahan yang produktif di bukan cuma satu negara tapi banyak negara? Basically untuk alasan ini juga kita lagi persiapkan diri, right? Dan tugas Anda adalah untuk bisa research juga gimana cara caplok tanah murah gak pakai modal banyak. Gimana caranya untuk bisa jalankan usaha online yang sukses. Kenapa? Karena gaji itu udah gak mungkin cukup. Jangankan Indonesia yang gajinya udah rendah sekali ya. Di negara maju aja, di Australia, di Belanda, di banyak negara, di Kanada itu parah banget by the way. Orang-orang yang gajinya 1M itu rasa gak cukup untuk hidup, sampai harus cari pekerjaan kedua, job kedua, hanya untuk bisa tahan hidup. Kenapa? Nah, yes, gajinya tinggi, tapi bensin udah naik gak main-main. 2 tahun kemarin masih 16.000, 15.000 per liter. Sekarang saat saya lagi rekam 25.000 per liter. Serius. So, inflasi naik, harga barang, harga makan, biaya hidup naik, gaji gak naik-naik. Ya, pasti jadi krisis. Right? So, jalur kerja dapat gaji sudah gak mungkin berlaku. Bahkan di beberapa negara seperti Argentina, orang yang bekerja
kerja di tempat kerja malah milih diem di rumah. Kenapa? Lebih murah diem di rumah daripada ke kantor. Biaya ke kantornya aja sudah mengalahkan gaji mereka. So ya udah tinggal di rumah aja. That's a real story, sudah terjadi di Argentina. Kalau sudah ngerti itu, nggak mungkin solusi Anda untuk bisa ngumpulin modal supaya bisa dapat solusi Starlink, bisa punya lahan di mana-mana. Nggak mungkin solusinya dari gaji, harus dari usaha sendiri. So harus research bisnis dan bisnis online karena itu yang paling penting ke depan ini. Okay, bukan bisnis fisik. Kemudian harus juga rajin research soal migration. Okay, so migrasi ke beda negara, prosesnya seperti apa dan lain-lain. Harus mulai proses itu sekarang karena butuh waktu untuk proses semua itu. Nggak cepat, right? Tapi asal Anda sudah persiapkan diri, ya meskipun agenda pihak-pihak sana dijalankan, Anda tetap ada banyak solusi supaya bisa hadapi. Tugas kita bukan untuk necessarily sacrifice diri sendiri untuk jadi, martyr atau sejenis itu ya. Martyr itu konsep Kristen. Kalau satunya lagi, nggak perlu sampai kayak jihad gitu loh ya. Nggak perlu. Tapi goalnya Anda adalah, kalau aku pinjam istilah dari salah satu mentor saya, dia pernah bilang, goalnya itu untuk jadi chameleon. Chameleon itu binatang yang bisa berubah warna sesuai situasi, right? So artinya kalau agendanya mengarah ke sini ya kita tinggal hidup santai, merekanya nggak perlu perhatiin kita, gitu loh. Invisible peace, invisible freedom, kebebasan yang nggak bisa dilihat sama mereka, gitu loh, dan nggak diganggu. And untuk melakukan itu harus ada kebebasan uang, dan harus persiapkan solusi-solusi seperti ini, si Starlink, bisa pindah negara, bisa pakai si kejua kalau nggak melanggar aturan. So makin ke depan, kalau Anda subscribe ke channelnya MyStack dan nyalain notifikasi, kita akan rekam gaya hidupnya seperti apa kalau Anda sudah siap, gitu loh. So kita udah di tempat yang mana kalau sampai gak bisa impor